kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Pak Mama, adik-adik, anak-anak sekalian dimanapun berada, senang sekali hari ini, hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, sama dengan saya, Pendeta Adi Cahyono, dalam program Sapaan Gembala GKI 5, kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya bawakan dalam rangkaian seri pengajaran tentang ajaran reformasi Martin Luther, yaitu tentang sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Dan hari ini saya akan membahas secara khusus tentang sola fide atau hanya karena iman, yang didasarkan dari bacaan firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30, maksud saya akan kita baca nanti setelah kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala hari ini. Berfirmanlah kepada setiap kami dan juga melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun, memberkapi dan memampukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Roma 3 ayat 25 sampai 30 ya, akan saya bacakan untuk kita demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak sekalian, minggu lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang sola gratia yang menegaskan kepada kita bahwa keselamatan dalam Kristus Yesus semata-mata adalah anugerah Allah yang diberikan cuma-cuma, tetapi bukan gratis, tapi karena sebuah dasar bahwa kita tidak sanggup membelinya, kita tidak sanggup meraihnya dengan kepandaian kita, dengan kehebatan kita, tetapi itu semua diberikan dengan cuma-cuma karena kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Dan anugerah keselamatan itu bisa kita peroleh, kita terima dengan dasar iman kita kepada Kristus Yesus yang darahnya sudah dicurahkan di atas salib sebagai korban penebusan. Bapak sekalian, anugerah yang Allah diberikan pada manusia Kristus Yesus itu hanya dapat disambut dengan iman. Kalau kita baca perikop ini secara utuh di ayat 1 sang 2, dijelaskan bahwa itu semua diperoleh dengan dasar iman kepada Kristus. Apa yang dimaksudkan Paulus ini? Mau menunjukkan kepada kita bahwa iman itu bukan hanya semata-mata percaya bahwa Yesus itu mati di salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, menang atas kuasa maut. Ya, kita bersyukur Yesus bangkit, Yesus menang. Tetapi lebih daripada itu, iman kepada Yesus yang bangkit sebagai juru selamat ini menunjukkan keberserahan kita. Bukan hanya menunjukkan kepercayaan kita, tetapi berserah dan bersandar penuh kepada anugerah Allah itu untuk berhidup beriman kepadanya. Menjadi murid Kristus, kalau dalam bahasan tentang mandat amanat agung itu ya. Kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Yesus perintahkan, ajarkan. Artinya, dalam mewartakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus, mewartakan tentang Kristus itu, ketika kita diberhadapkan pada berbagai kesulitan bahkan penderitaan, maka kita akan tetap percaya penuh, mengandalkan kekuatan
Allah untuk bertahan. Dengan demikian, beriman kepada Kristus itu sepenuhnya mengandalkan kasih karunia-Nya yang memampukan kita untuk bertekun bahkan di dalam segala kesulitan bahkan kesengsaraan yang kita alami sebagai pengikutnya, sebagai muridnya. Paulus dengan tegas dalam perikop berikutnya atau sebelumnya menjelaskan bahwa iman kepada Kristus itu menunjukkan sebuah kesediaan diri untuk benar-benar siap menanggung berbagai penderitaan dan kesulitan sebagai muridnya, sebagai pengikutnya. Dengan demikian, iman yang dimasukkan Paulus di sini yaitu sebuah tindakan aktif, bukan pasif. Tindakan bukan tindakan untuk mencari atau menghasilkan keselamatan bagi dirinya, tetapi sebuah bentuk penyerahan hidup kepada kasih karunia Allah untuk mewujudkan tindakan iman itu. Bahkan kalau kita perhatikan Bapak sekalian, iman kepada Kristus itu didasarkan bukan karena perbuatan kita. Paulus menyebutkan bahwa kalau mendasarkan pada melakukan Taurat, maka banyak orang yang tidak akan diselamatkan. Tetapi keselamatan di dalam Kristus bukan karena hanya Taurat, orang yang melakukan Taurat, tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus dan melakukan perintahnya, menyebarkan ajarannya, bahkan memuridkan bagi banyak orang. Tapi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian tindakan iman percaya kita kepada Kristus bukan hanya berhenti di dalam hati saja, disimpan dalam benak saja, tetapi iman itu harus mewujudkan kesediaan diri untuk kita terus tekun berdoa, bersekutu, membaca firman Tuhan. Bersekutu artinya kita juga harus hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah seperti dinasihatkan Paulus kepada Timotius dalam surat Timotius. Juga kesediaan diri kita untuk menjadi ambil bagian sebagai anggota tubuh Kristus di tengah segala suka duka, kesulitan yang ada, maka kita terus akan mau terlibat, ambil bagian di sana. Lalu sekalian yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian iman kepada Kristus dalam anugerah keselamatannya harus senantiasa dikerjakan dimanapun kita berada. Sebagai Bapak Ibu, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai gereja dimanapun kita berada, mari kita terus menunjukkan iman kita itu dengan bukan hanya sekedar percaya di dalam hati kita, menyediakan diri untuk ambil bagian terlibat dalam pekerjaan gereja, pelayanan, itu menjadi wujud nyata iman kita sungguh-sungguh mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi Bapak Ibu yang ada di GKI 5, ada banyak hal yang bisa kita kontribusikan, berpartisipasi, menjadi pelayan musik, song leader, menjadi aktivis di kepanitiaan, menjadi pengurus di tahun pelayanan 2023 ini, Bapak Saudara, merupakan tahun persiapan untuk pergantian kepengurusan di GKI 5. Nanti di dalam praraker bulan September akhir atau awal Oktober akan disosialisasikan untuk pembentukan pengurus untuk 2024-2026. Selain itu, gereja kita juga sudah mulai kembali melakukan aktivitas program pelayanan seperti dulu sebelum pandemi. Ada banyak kegiatan, ada retreat, komisi, kegiatan rayon, kebersamaan, dan program kebaktian yang sudah mulai berjalan rutin, baik anak, sekolah minggu, remaja, pemuda, umum, yang membutuhkan banyak pendanaan, pembiayaan, dan itu semua juga membutuhkan dukungan dari sebagai saudara, sebagai jemaat Tuhan di GKI 5, agar kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, dan akhirnya boleh memberkati umat untuk semakin setia, tekun, mengikut Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, dan gereja kita GKI 5 boleh terus bertumbuh, sebagaimana juga saat ini sedang terus disosialisasikan tentang persembahan syukur tahunan yang akan ditutup pada tanggal 25 Juni nanti, dengan harapan targetnya bisa terpenuhi sehingga program, kegiatan, pelayanan, dan operasional gereja juga boleh terus berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kita terus boleh dipakai Tuhan dalam wujud iman nyata bagi gereja kita, Serakus GKI 5, dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk karya dan rencana Tuhan yang terus boleh ada di dunia ini, terutama melalui kehadiran-Mu di gereja-gereja Tuhan, termasuk di GKI Delima. Kami bersyukur untuk karya pekerjaan Tuhan yang Engkau nyatakan, menjadi cara kami Tuhan untuk berwujud, mewujudkan iman tindakan kami sebagai pengikut-Mu yang sungguh-sungguh menghidupi karya dan rencana Tuhan melalui gerejamu di GKI Delima ini. Tuhan berkati agar melalui kegiatan program yang ada nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik pada tanggal 19 Juni untuk Saudari Laura Eunis Anggela, untuk Rosantia Larasati Bahtiar, dan Bapak Herianto. Tuhan berkati juga untuk mereka yang berulang tahun pada tanggal 20, ada Ibu Sandra, ada Saudara Sadah Rahjat, dan juga Ibu Sri Arstuti, serta Bapak Chan Albion Surjandi. Tuhan, kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang bertambah usia. Tuhan berkati setiap karya kehidupan, keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, dan juga masa depannya. Terlebih juga kebersamaan mereka sebagai anggota jemaat Delima, GKI Delima, mereka terus boleh menjadi bagian keluarga kami yang saling memperhatikan, saling menopang, dan saling menguatkan. Tuhan berkati Bapa untuk setiap kegiatan di GKI Delima, terutama untuk upaya-upaya untuk mengembangkan kebaktian komisi anak, komisi remaja, komisi pemuda, yang akan terus diperlengkapi dengan berbagai sarana prasarana ibadah, terutama untuk alat musik, juga untuk sound system di ruang kategorial, bahkan multimedia untuk menunjang peribadahan yang ada, dan boleh memberi semangat untuk mereka terus tekun, bersekutu, beribadah, dan akhirnya juga boleh melayani Tuhan melalui gereja. Mungkin Delima berkati segenap aktivis, pengurus, baik rayon, pokja, komisi, terlebih majelis jemaat, dengan segenap para penatua, pengerja, pendeta Ima, pendeta Adi, para TPG, Bapak Dwi Basuki, Bapak Wahono, dimampukan kami terus saling memperhatikan, saling memperlengkapi satu sama lain agar pelayanan GKI 5 boleh menjadikan sinergi yang membuat pelayanan GKI 5 semakin menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya kami serahkan hidup kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan, kiranya kemuliaan nama Tuhan dinyatakan dalam setiap karya kehidupan kami. Doa ini kami minta, kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan, kiranya kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa melingkupi, memberkati kehidupan saudara. Amin. Ikut Tuhan Yesus.